Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang sebelumnya, sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yesi Julia Putri dengan NPM 2250358 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niken Pramesti dengan nomor NPM 2250303036. Perkenalkan, saya Mayang Siti Fadila dengan NPM 22503049. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke materi aja ya. Materi yang akan kita sampaikan di sini adalah memilih bahan simakan. Selanjutnya ada materi dialog dan dialog. Apa sih dialog itu? Dialog merupakan suatu situasi kelompok dua orang atau kelompok kecil yang masing-masing memperoleh giliran bicara, tetapi tidak seorang pun menyimaknya. Sebaliknya, dialog yang sejati melibatkan penyimakan kepada orang lain seperti halnya pada diri sendiri. Dialog menuntut ancangan atau pendekatan terbuka, suatu kesudian menaruh perhatian kepada orang lain dan memberikan responsi secara sopan kepada mereka tanpa latihan dan ulangan. Selanjutnya ada hakikat selain ada dialog, ada juga hakikat perhatian yang akan disampaikan oleh rekan saya, Niken Pramesti. Niken, saya persilahkan. Selanjutnya ada hakikat perhatian, yaitu ada 6 faktor ya. Yang pertama itu ada faktor konsentrasi mental, yang kedua kewaspadaan, yang ketiga selektif, yang keempat mencari dan memeriksa, yang kelima aktif dan giat, yang keenam penataan diri. Selanjutnya, untuk selanjutnya ada materi teori-teori yang berkenaan dengan perhatian akan dijelaskan oleh Saudara Mayang. Kepada Saudari Mayang, saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada teori-teori yang berkenaan dengan perhatian. Yang pertama yaitu teori seleksi responsi. Dalam teori ini, seleksi dikaitkan langsung dengan kepentingan stimulus. Semakin penting suatu stimulus bagi penerima, semakin kuat pula reaksinya. Dan kekuatan reaksi terhadap suatu stimulus suatu stimulus menentukan reaksi. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada teori saringan. Informasi memasuki sistem melalui sejumlah selalu paralel. Informasi itu disimpan dalam bank ingatan jangka pendek merupakan suatu fasilitas penyimpanan terbatas tempat informasi menghilang dengan cepat kecuali kalau dilatih secara konstan atau diteruskan ke penyimpanan jangka panjang. Yang ketiga ada teori seleksi masukan. Masukan itu pesan, informasi, dan data. Kemudian dianalisis berdasarkan sifat-sifatnya, kenyaringan, tekanan, warna, luas ukuran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yesi. Ini ada materi selanjutnya yaitu bahan perhatian dalam komunikasi. Komunikasi lisan yang tepat guna tergantung pada pengiriman, penerimaan, dan tanggapan atau sambutan terhadap pesan-pesan lisan. Selanjutnya, penerimaan dan responsi bergantung pada perhatian. Jadi, tidak mungkin memisahkan perhatian dari komunikasi efektif. Nah, adapun pakar yang mengatakan bahwa
Kita dapat menangkap 7 stimulus, walaupun tidak dikatakan dengan tegas bahwa kita menaruh perhatian kepada semua itu sekaligus. Mengirimkan lebih dari 7 stimulus ke dalam otak pada suatu saat pasti akan menimbulkan komunikasi yang keterlaluan. Jadi, jumlah stimulus yang kita coba menaruh perhatian atas jelasnya mempengaruhi taraf perhatian yang dapat kita berikan kepada salah satu stimulus saja. Oleh karena itu, keefektifan penyimakan kita secara langsung berhubungan dengan intensitas perhatian kita. Selanjutnya, akan dipresentasikan oleh Saudari Niken. Pada Saudari Niken, saya persilahkan. Selanjutnya D, faktor pengaruh dalam menyimak. Yang pertama ada faktor pengalaman, faktor pembawaan, faktor sikap, faktor motivasi, dan faktor jenis kelamin. Ya, untuk maaf, slide sebelumnya. Untuk kelima faktor ini akan saya jelaskan. Yang pertama ada faktor pengalaman. Nah, faktor pengalaman ini sangat menentukan besar tidaknya perhatian seseorang untuk menyimak sesuatu. Pengalaman yang dimaksudkan dapat berasal dari pembicara ataupun dari penyimak. Setiap orang tentu menaruh perhatian terhadap pembicaraan yang disajikan oleh orang yang banyak pengalaman dan banyak pengetahuannya. Dan yang kedua, ada faktor pembawaan. Faktor ini turut berperan penting di dalam kegiatan menyimak, yaitu faktor orang yang berpembawaan baik dan ada pula orang yang berpembawaan jelek. Orang yang berpembawaan baik dapat menyesuaikan diri pada situasi dan kondisi, sedangkan orang yang berpembawaan jelek justru sebaliknya. Baik pembawa bicara maupun pembawaan menyimak turut menentukan taraf perhatian seorang untuk menyimak. Selanjutnya ada faktor sikap. Faktor sikap tidak boleh kita abaikan terhadap perhatian menyimak. Sikap terbuka memang sangat dibutuhkan dalam kegiatan menyimak. Sebaliknya, sikap tertutup atau sikap curiga akan mengurangi minat atau perhatian seseorang untuk menyimak pembicaraan seseorang. Selanjutnya ada faktor motivasi. Nah, faktor ini yaitu dorongan atau alasan sangat menentukan besar atau tidaknya perhatian seseorang untuk menyimak. Contohnya menyimak ceramah, kuliah, khutbah, atau pembicaraan yang dibawakan oleh seseorang pembicara. Yang terakhir ada faktor jenis kelamin. Kita juga tidak boleh melupakan faktor jenis kelamin ini karena dapat menentukan kadar perhatian untuk menyimak. Minat dan perhatian pria dan wanita memperlihatkan perbedaan, walaupun tidak dapat disangkal adanya persamaan. Jadi, faktor jenis kelamin ini juga cukup mempengaruhi ya teman-teman dalam kegiatan menyimak ini, karena kan kita juga sering melihat ya di sekitar kita juga kalau misalnya kita lagi ada kuliah, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa banyaknya perempuan atau laki-laki yang menyimak itu lebih banyak mana sih, lebih banyak perempuan atau lebih banyak laki-laki, karena sejatinya itu kita itu menyimak itu oleh diri sendiri. Jadi dari dari kepribadian sendiri gitu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mayang. Kepada Saudari Mayang, saya persilahkan. Selanjutnya ada bahan simakan yang menarik perhatian. Yang pertama itu ada tema harus up to date. Yang kedua ada tema terarah dan sederhana. Ketiga, tema dapat menambah pengalaman dan pemahaman. Yang keempat, tema yang bersifat sugestif dan evaluatif. Yang kelima, tema yang bersifat motivatif. Yang keenam, pembicaraan harus dapat menghibur. Yang ketujuh, bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedelapan, komunikasi dua arah. Baik, untuk materi kali ini sudah kita bahas semua teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung didiskusikan di grup WhatsApp ataupun bisa didiskusikan di Adlink.
Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, dalam kegiatan menyimak, kita perlu memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi menyimak tersebut, seperti kendala menyimak dan hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Kegiatan menyimak sebaiknya bersifat dialog, agar kegiatan menyimak hidup dan penyimak dapat lebih aktif. Ada juga faktor-faktor yang besar tidaknya perhatian seseorang untuk menyimak sesuatu. Pengalaman yang dimaksudkan dapat berasal dari pembicara ataupun dari penyimak. Setiap orang tentu menaruh perhatian terhadap pembicaraan yang disajikan oleh orang yang banyak pengalaman dan banyak pengetahuan. Faktor-faktor tersebut ialah faktor pembawaan, faktor sikap, faktor motivasi, dan faktor jenis kelamin. Dicukupkan saja ya, mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.